Ketika imam dah bangun ke akhir, adakah sampai boleh membatalkan solat dan juga ubat ujub? Apa ubat? Ujub. Ujub. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, macam mana hukumnya dengan kita memandangkan sujud yang terakhir sedangkan dengan imam sudah bangkit untuk baca tasyahud. Yang kedua, apa ada obat ujub? Di klinik mana dijual? Hospital mana disajikan? Dan pakar spesialis mana yang boleh bagi kita obat ujub sehingga kita ujub tadi itu boleh sembuh? Cantik itu pertanyaannya. Yang pertama, batal sembahyang makmum kalau pada saat dengan makmum ketinggalan 3 rukun berturut-turut atau ditinggalkan oleh imam 3 rukun berturut-turut. Imam Allahu Akbar, rukuk, makmum. Kata syaitan belum sekali lagi. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum tadi tu rasa-rasa terhati terus dia patah balik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Imam Allahu Akbar. Jadi kalau sampai 3 rukun berturut-turut ditinggalkan oleh imam dalam mazhab kita 3 rukun yang panjang batal sembahyang makmum. Sementara tadi itu kita memanjangkan suatu benda yang dikerjakan oleh imam. Semacam mana kita sujud, imam pun juga sujud. Jadi kita sama-sama sujud. Hanya perbedaannya imam sujud dengan membaca tasbih 3 kali kemudian bangkit, sedangkan dengan kita tasbih atau dengan doa. Memang tempat dan waktunya untuk kita berdoa kita panjangkan. Jadi kita memanjangkan sujud yang telah dilakukan oleh imam. Apakah itu membatalkan sembahyang? Tidak. Kalau sampai kepada salam macam mana kita masih sujud ke imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum tadi itu masih sujud. Nah, habis itu apa aja perpisahan. Itu proyek yang sangat tak selesai, urusannya sering tak beres, anak nakal, lasak, rezeki hutang bergelimang hidup dalam hutan, problem lagi, stroke ada, kancing manis ada, darah tinggi ada, ego ada, ujub ada, ria ada, ya Allah. Sepanjang sujud, pernah dengar tak? Ada orang sujud sepanjang malam. Jangankan yang khas sepanjang malam, mungkin kita belum pernah lakukan sujud antara maghrib dengan isya. Dikatakan Imam Hasan Basri, Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, kadang-kadang dengan beliau sujud dalam rangka melaksanakan sembahyang sunat maghrib, lepas selesai salat maghrib terus beliau melaksanakan sembahyang ba'diyahnya 2 rakaat. Kadang-kadang sujud beliau tadi itu seseorang yang ikut berjamaah dengan beliau balik ke rumah, ada yang pergi ke pasar malam, beli keripik, beli donat, beli sate, beli martabak, beli makanan, roti canai, roti Arab, dimakan, habis, patah balik ke masjid, Imam Sufyan Ats-Tsauri masih sujud. Lama kan orang itu, lama sujud tuh. Ternyata ada yang lebih lama daripada itu adalah Sayyidu Ad-Dabi'i, Imam Al-Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni, jadi kata beliau kalau di malam hari, hadhil lailatul ruku', malam hari ini malam untuk berrukuk saja, sepanjang malam rukuk saja. Lepas selesai baca Fatihah, baca surat dan rukuk saja sampai dekat sahur. Nanti malam kedua, malam hari ini lailatul sujud, malam untuk aku bersujud daripada pukul selepas sembahyang isya sampai dekat sahur baru beliau bangkit. Jadi dalam pertanyaan ke dalam masalah yang kita lakukan itu, pada masa kita baca tasyahud, di sana ada tasyahud, itu rukun. Yang kedua ada salawat dan salam ke atas Nabi, itu rukun. Yang ketiga salam. Kalau seandainya sampai imam salam masih tetap juga kita sujud, itu memang batal. Tapi kalau seandainya sebelum imam salam kita sudah bangkit, itu tidak ada masalah. Tapi perlu dipastikan yang sujud lama itu sujud berdoa, apa sujud ketiga.
Kalau nampak sudah, nah itu sebelum salam sudah tenang. Bahkan ada tidur dalam surga. Ya. Oke, yang lain. Tadi silakan. Tak perlu balik dari Sudan lah. Bagaimana berita Sudan? Kira-kira saja. Tak seperti di Syria. Oke, silakan. Apakah yang mulai? Tadi ada pertanyaan kedua tadi tu. Obat ujung. Belum dapat kliniknya lagi. Nak cari juga ke klinik mana saja, pakar spesialis mana saja yang boleh mengobati ujub. Ujub itu kan kita merasa bangga. Apa yang kita banggakan Tuhan Haji? Yang bagi kita petunjuk untuk kita datang kemari adalah Allah. Yang bagi kemudahan, yang memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga dengan kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Kereta kita bawa kemari, bisnis, urusan anak, istri, keluarga kita tinggalkan sehingga dengan kita yang walaupun dicabar oleh tantangan hidup tapi ternyata kita dapat mengembangkan dan mengalahkan mereka sehingga dengan kita dapat bersama melaksanakan salat tasbih, berzikir, berdoa, beribadah atau juga pada kita melaksanakan sekali 5 waktu yang satu persatunya itu adalah daripada Allah. Takkan dengan kita membangga-banggakan sesuatu kepunyaan orang lain. Apa yang kita banggakan itu bukan kepunyaan kita. Ibadahnya daripada Allah, kekuatannya daripada Allah, kemudahannya daripada Allah, taufiknya daripada Allah, hidayahnya daripada Allah, dan yang akan memberikan balasan itu juga Allah. Takkan dengan kita membangga-banggakan sesuatu yang itu pada hakikatnya milik daripada Allah. Tapi ini manusia yang terbikin sangat berbanding selalu saja tumbang. Suara sudah sedikit pun kadang-kadang kena sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagu ubah lagi lagu. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syaitan masuk dia ke dalam buah kata syaitan. Masya Allah, tabarakallah. Syaitan kacau kita. Sorban nampak cuma cantik sedikit, ada rasa ujub. Kereta rasa bagus dan mewah, ada rasa ujub. Rumah nampak besar dan selesa, ada rasa ujub. Janggut nampak tebal dan kemas pun juga ada rasa ujub. Waktunya 3 helai saja. Baal. Takut kemana? Allah 3 helai saja. 3 saja. Nanti 3 itu usap-usap. Rupa-rupanya merasakan yang hak banyak saja merasa hidup. Yang hak 3 helai pun tidak usap. Ujub memang penyakit Tuhan Haji. Jadi ujub dengan dia lebih kurang saja. Jadi ujub itu adalah peringkat yang terakhir usaha syaitan untuk menghancurkan, memusnahkan, meledakkan nama ubudiyah kita. Langkah pertama syaitan, kata syaitan, tak payah buat. Kenapa? Bersusah payah. Tak payah, Pak. Cukup dah dengan sholimah. Dah, mana boleh. Ini kita kena sholat berjemaah. Kita kena sembahyang awal waktu. Kita kena sembahyang sebagaimana yang nanti kita perintahkan. Nah, kata syaitan, cukuplah diwakilkan sama Tuan Imam. Cukuplah diwakilkan dengan Tuan Bilal dan juga dengan jamaah. Awak tak pernah mengaji hukum kan? Tak pernah mengaji pondok kan? Salat jamaah itu punya fardu kifayah saja. Kalau sudah ada orang yang mewakili kita, maka kewajibannya sudah gugur. Cukuplah sembahyang di rumah. Tak boleh. Kita kena imarahkan masjid, kita kena pergi. Takkan kita pergi ke padang golf, terus dengan kita tak pergi ke masjid. Takkan dengan kita pergi ke Bukit Jalil. Terus sampai ke Gemerang Helam dan sebagainya. Takkan dengan kita sampai ke sana tidak sampai ke masjid, iman lagi kuat. Kalah syaitan. Okelah kata syaitan, mencita payahlah. Buat jemaah di rumah. Kesian di situ dapat mengalah jemaah. Oh, syaitan kita betul. Kesian anak kita dapat mengalah jemaah tak pergi ke masjid. Nanti masuk angin. Subuh tu sejuk. Buatlah jemaah di rumah saja. Istri dapat pahala. Sudah tak boleh. Yang namanya laki-laki, Nabi kita katakan untuk sembahyang sunat saja di rumah. Terus yang patut kena buat di masjid. Iman bagi kuat. Sampai ke masjid. Okelah kata syaitan. Buatlah anak rajin sikit. Cari masjid yang imamnya baca kuliah dengan qul huwallahu ahad. Jadi
Inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Dia masih boleh tahan. Jadi Imam Ahmad itu kan mengganggu lagunya. Surahnya sama. Pertengahan daripada Amma Yatasa'alun sampai habis. Kata syaitan carilah sedang dan laju sedikit. Yang selepas salam Al-Fatihah. Tidak ada zikir, tidak ada baca, tidak ada doa. Tak boleh. Siapa lagi yang nak hidupkan sunnah? Siapa lagi yang nak memberikan ruahan mahabbah kepada baginda kalau bukan dengan aku? Kata syaitan, oke lah kalau macam tu. Tapi selepas sudah di sana, buat sembahyang yang elok, yang cantik, yang khusyuk, yang bening, supaya nanti orang ramai tengok Haji Abdul Qahar, Masya Allah, Allah, memang betul-betul khusyuk, memang betul-betul bening, memang betul-betul tadabbur. Terakhir kok. Jadi setelah dengan kita dapat mengembangkan dan mengalahkan godaan syaitan dan bisikannya, dia bawa kita kepada dunia ujub sehingga kita merasa bangga dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan pada saat itu. Katakanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya untuk kita melaksanakan taat dan tidak ada kekuatan untuk kita mengelakkan daripada godaan atau juga daripada bisikan syaitan. Tidak ada kekuatan untuk kita melaksanakan taat dan tidak ada kemampuan untuk kita mengelakkan diri daripada kemaksiatan dan kemungkaran kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa Ala. Tanya tadi itu orang berbalik. Apakah yang mula-mula diciptakan Allah SWT berkaitan hadis Nur Sayyidina Muhammad? Apakah hadis tersebut? Sekali lagi, apakah yang mula-mula diciptakan Allah SWT? Apakah yang mula-mula diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala? Apakah itu Nur Nabi Muhammad? Tentu seperti Nur Muhammad Sallallahu. Kita tadi itu bukan Nur Muhammad, kita ala Muhammad. Maksudnya ke atas baginda salawat dan salamnya Allah. Kalau kepada Nur itu tidak ada. Rangkaian bahasanya tidak betul. Jadi pertanyaan yang semacam itu pernah ditanyakan kepada baginda. Pertanyaan daripada Sayyidina Jabir. Beliau menanyakan an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya, tentang sesuatu atau perkara yang pertama yang menciptakan sebelum segala-galanya. Nabi kita menjawab qala nura nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jadi kalau hadis itu sahih sebagaimana pendapat sebagian daripada ulama, maka kita tidak perlu panjang lebar. Memang nur Nabi Muhammad yang pertama yang Allah ciptakan, maka daripada nur itulah terjadinya segala-galanya. Setelah dengan nur terciptanya dunia dan juga dengan segala isi-isinya. Sementara kalau dengan hadis itu dia tidaklah termasuk perkara aqaid imaniyah yang kalau kita tidak percaya atau kalau kita tidak memahami hakikatnya itu akan sampai membuat kepada kekufuran. 5 menit 10 sesuku kita betul terlalu panjang. Takut masih yang memasak. Apa yang masak? Masih enggak di restoran Zam-Zam. Sudah Zam-Zam. Ngaji sudah di Zam-Zam sudah. Saya tak ada apa gitu. Nanti di sini situ saya dapat bonus 200 ada. Nak bagi makan sudah saja. Tapi biar sendiri lah. Ini baca dulu. Silakan. Kalau ada doa kena pakai setek mata lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Rudin, bagaimana caranya untuk melatih hati agar sentiasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana untuk melatih diri agar sentiasa merasa lazat beribadah? Jazakallah. Jadi mudah saja. Ini pertanyaan dari siapa dulu? Sini atau sana? Sana atau sini? Kalau pertanyaan itu daripada sini, kita boleh cinta dengan pasangan hidup kita itu macam mana? Kenapa ada istilah jatuh cinta daripada pandangan yang pertama? Dia bagi apa dengan katanya setakat bagi makanan sudah pada hari pertama kita melamar, dia bagi senyuman, ya senyuman lebar sikit lah, begitu.
Pada hari pertama kita datang melamar dia di rumah. Pada saat itu kita disambut hormat oleh kedua ibu bapak yang calon jadi mertua kita, mak ayah mertua kita. Kemudian dengan dia pada itu hari pertama kita berjumpa, nampak kelihatan santun, sajikan minuman, banjuk teh, kopi. Bahkan pada detik pertama kita datang, anjing, abang, belum lagi jadi suami sudah abang, nak minum apa? Buka kolaka, merenggakan, teh oga, teh alika, atau teh apa? Toga Abu Bakar. Jadi kita pun dalam hati kita pada saat itu, ketika dia bagikan tawaran yang semacam itu dengan senyuman manisnya, sudah terbuka perasaan. Masya Allah, ini yang saya nanti-nantikan, ini dia orangnya. Sehingga balik rumah tak istikharah lagi, sebabnya istikharah dulu, tak apa istikharah dan kompor dan itu yang kita idam-idamkan. Bagaimana dengan senyuman manis yang sekejap tadi itu kita sudah boleh cinta. Satu di layar ya pagi ditanya macam mana keadaan sekarang. Mudah-mudahan suasana agak semakin membaik. Di mana agak lega sedikit pernapasan. Alhamdulillah. Kita pun sedikit. 2-3 kali dilayan ramah tamah macam itu daripada pakar spesialis, dengan kita sudah jatuh hati, sudah simpati dengan pakar spesialis tadi itu. Sampai cerita dengan kawan-kawan kalau nak berobat sana bagus, dokternya bagus, ada yang berobat sama, masya-Allah, karena 3 hari di sana dilayan elok. Masya Allah, tabarakallah. Cuma sampai terbuka perasaan kita, sampai kita ajak orang ramai untuk berobat dengan pakar spesialis tadi itu, hanya kita dilayani dalam jangka 3 hari. Berbelanja ke supermarket, kenapa kita tuh berbelanja ke situ? Karena dilayani secara ramah tamah. Allah dan Rasulnya bukan sepakat dengan keramah tamahan Allah. Yang bagikan kesehatan siapa? Yang bagikan ilmu siapa? Yang bagikan hidup siapa? Hidup dan mati kita di tangan Allah. Yang membimbing, yang berupaya untuk menyelamatkan kita daripada murka-murka Allah siapa? Ini jangan, ini kerjakan, ini elok, ini cantik, ini baik, ini kebahagiaan, ini neraka, ini dimurka, ini dibenci, ini terkutuk. Siapa? Sayyidina Rasulullah SAW. Kalau dengan istri kita atau pasangan hidup kita pada saat itu senyum, kenapa? Karena kita ada kepentingan. Coba dengan kita kalau kita nampak seperti Israel pada masa itu. Haji, nih aku datang ke sini nak melamar anak Tuan Haji nih. Tuan Haji mau tak dengan aku? Tak kata Tuan Haji, aku. Tak boleh, dengan lembut. Nah, dengan kelembutan cara kita melamar itu, akhirnya dengan kita mendapatkan restu dan mendapatkan tempat di hati mereka. Hanya setakat 1 kali itu saja kita berkongsi perasaan, berkongsi hidup dengan pasangan hidup kita masing-masing. Itu jasa baik kita dan mereka. Sementara tetap bukan mereka yang berikan kita hidayah, bukan mereka yang berikan kita kesehatan, bukan mereka yang berikan kita berbagai nikmat yang kita nikmati dan kita rasakan sekarang ini. Kesemuanya itu adalah daripada Allah. Macam mana kalau sampai kita tidak cinta Allah dan Rasul? Baginda berupaya agar kita selamat daripada segala-galanya dan akan menjadi penghuni surga nanti pada hari kiamat. Jadi manusia yang memang rasa sansing kalau sungguh kalau sampai tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya, kalau dia menyadari bahwasanya segala-galanya itu adalah datangnya daripada Allah. Harta dengan kekayaan yang dia miliki pun, kekayaan tadi itu dari mana datangnya? Apakah daripada angin? Apakah daripada air? Apakah daripada tanah? Apakah daripada langit? Apakah daripada hutan? Apakah daripada lumpur atau dengan tambang? Semuanya itu adalah ciptaan daripada Allah. Wa idza insyaallah kita akan berjumpa kembali pada pertemuan di bulan depan. Saya tak pasti tapi hitung kira-kira dalam dari hari ini kira-kira selepas dalam 25 hari kan kita namanya. Tapi kita ada jadwal kan. Jadi insyaallah nanti tengok Facebook, tengok pengumuman Allah program kita semakin ini liburannya
sampai pada pukul 10 tutup dengan awalnya dengan sholat tasbih dan dengan zikir sholat isya dan sedikit sisi sholat jawab. Jadi mudah-mudahan kita sepanjang waktu dan sepanjang hari kita selalu dan senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah pertolongan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tadi sudah dijawab. Yang selebihnya nanti ditanyakan bulan depan. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha illa